Ikot kami ng zalimin. Ya Allah, kamu bakal dapat cobaan, kamu bakal dapat ngerasain seumur hidupmu tidak pernah bahagia. Itu bulu tidak akan pernah bangun seumur hidupmu. Kamu habis berzina dengan orang lain, kamu pulang, saya yang cucikan semuanya. Emang waktu itu nggak bisa ngontrol sama sekali? Nggak bisa, itu sudah ditahan lama sekarang. Oh, jadi udah tahu lama ya? Udah. Tapi kan di situ pertama tuh dibilangnya hamil ya, yang hamil kamu atau si ceweknya? Nggak ada yang hamil, Kak. Oh, nggak ada yang hamil? Nggak ada yang hamil. Cuma itu mungkin perkataan dari orang yang emosi kan. Kenapa hubungan mereka mungkin berlanjut. Nah, mungkin ada yang berpikir begitu, padahal nggak ada yang hamil. Oh, oke. Jadi banyak banget yang DM ke gua di TikTok itu rame banget. Jadi ini Bu Feni ya. Kakak aja nggak sih? Kakak masih muda ya? soalnya. Kak Feni, kamu umur berapa? 25, Kak. Feni aja saya panggil ya? Iya. Feni ini ternyata bukan orang Balikpapan. Jadi ini kan kejadiannya di Balikpapan. Di Balikpapan ya? Iya. Saya tinggal di Balikpapan, kejadiannya di Balikpapan. Kamu aslinya orang? Tapi saya asli orang Sunda, Pangandaran. Sunda, Pangandaran. Ya, pindah ke Balikpapan dari kecil? Dari kecil, dari SD kelas 1. Kelas 1. Terus kamu menikah sama mantan ya sekarang ya? Bilangnya mantan sekarang? Iya, mantan aja lah. Oke. Kamu menikah sama mantan umur berapa? 21, Kak. 21. Oh, berarti udah 4 tahun ya? 4 tahun saya menikah, iya. Dapat anak? Ada anak 1. Dapat anak 1. Iya. Tapi waktu kenal tuh kenal di mana? Teman sekolah sih, Kak. Jadi kan kita beda sekolah, tapi seangkatan. Jadi dia nge-DM saya awal mula kenalnya. Baik orangnya kan? Nggak Baik, mungkin baik enggak sekali, lah. ya. Ya, baik kan? Romantis? Enggak sih. Enggak romantis? Enggak. Apanya yang kamu suka dari dia waktu itu? Bertanggung jawab sih, Kak, ya. Dia juga kayak memperlihatkan kasih sayang lah ke kita. Itu aja sih yang bikin saya jadi luluh sama dia. Dia kayak mampu mengendalikan kata-kata ke kita biar kita itu luluh gitu. Oh, dia tahu cara ngomongnya gitu. Pinter lah ya? Iya, pintar bicara. Oke. Terus itu pacarannya berapa lama? 3 tahun, Kak. 3 tahun. Pacaran 3 tahun, nikah 4 tahun. Iya, benar. 7 tahun. 7 kenal tahun. baik lah. Harusnya kenal baik. Harusnya kenal baik. Iya. Jadi selama pacaran tidak pernah ada indikasi-indikasi? Sudah pernah. Oh, sudah pernah Iya. ada. Berapa kali? Yang saya ingat sih ya, dia pernah kerja lokasi. Dia pernah ketahuan. Di lokasi itu? Bilangnya jalan sama orang kantin. Padahal saya hubungin perempuan itu tuh orang yang kuliah di tempat situ. Dia ajak kenalan. Ini pas pacaran? Pas pacaran. Terus penyelesaiannya apa waktu itu? Gitu, Kak, saya maafin aja kayak gitu. Saya itu karena gini, karena udah lama kan, 3 tahun kami pacaran, jadi lebih baik saya maafkan, saya nggak pernah panjang lebar. Kalau masalah begitu, selama kamu masih mau memperbaiki, pasti saya kasih kesempatan. Fair lah ya? Fair, ya benar. Terus gongnya itu sih pas mau nikah. Sebelum mau nikah itu, dia ada jalan sama perempuan, itu mantan pacarnya. Ketahuan? 2 kali. Pengakuan mereka 2 kali, tapi ketahuannya itu yang terakhir itu. Saya hubungin lagi si perempuannya itu, tapi beda orang ya. Beda orang. Saya hubungin perempuan itu, dia akhirnya ngaku pengakuan mereka cuma 2 kali. Pergi-pergi ngopi gitu aja sih, kayak nongkrong. Kayak nggak ada apa-apa. Terus kamu ya udah. Itu saya juga ya shock lah ya, apalagi mau nikah. Saya sempat bilang sama dia, ya udah kamu sama dia aja, nggak usah lanjutin sama saya, tapi dia nggak mau. Dia mau sama saya tetap karena alasan ya cuma temanan lah atau gimana sama si perempuan itu. Padahal saya tahu itu mantannya. Jadi intinya pada saat itu walaupun berat, akhirnya kamu tetap melangkah untuk menikah tuh? Tetap melangkah untuk menikah. Ya sebenarnya sudah dipikirkan, cuma memang posisinya di situ namanya kita udah menjalin hubungan lama. Jadi saya itu yang saya pikir cuma komitmen dan setia dah gitu aja. Saya jadi apapun yang terjadi, ya udah kita lewatin aja, selama masih mau memperbaiki, lanjutkan. Cuman kamu nggak ada waktu itu kayak nanya sama orang tua gitu, ini atau baiknya gimana? Enggak, Kak. Jadi kalau saya punya hubungan, saya itu nggak pernah bilang sama orang tua atau apa, karena saya menjaga nama si laki-laki. Jadi
sepengetahuan semua orang ya dia baik. Dia istri baik. ya dia Masya Allah lah kayak gitu. Jadi kamu selalu cerita yang baik-baik sama orang tuamu tuh. Iya. Kamu nggak pernah cerita tuh berarti? Nggak pernah, sebelumnya nggak pernah. Oke. Apapun saya telan sendiri. Oke, nikah lah nih. Nikah, Baik semuanya. baik Kak, Jalan bagus. bagus. Nah, akhirnya kemudian dia ketahuan ini yang pertama yang viral ini ketahuan pas sudah nikah, atau ini yang keberikutnya? Jadi kalau yang viral ini yang ketahuan ya ini baru ini. Tapi sebelumnya dia itu pernah Ini pas sudah nikah ya, kita Sudah ngomong nikah, udah Kak. nikah. sebelum ini ya, sebelum yang viral. Jadi sebelumnya dia pernah kayak ngegodain gadis gitu. Tapi lewat orang tuanya. Jadi kayak misalnya dia godain, misalnya namanya kita samarkan aja ya. Misalnya namanya perempuannya itu misalnya Rizka. Dia bilang, Rizka sekolah di mana? Bu katanya, oh sekolah di sini masih kelas sekian gitu. Oh, saya kira udah lulus misalnya kayak gitu. Padahal saya mau dong ta'aruf. Dia bilang begitu. Ke orang tuanya Rizka? Iya. Jadi ini dia godain kayak misalnya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sampaikan ke orang tuanya. Oh, lewat orang-orang berikutnya. Saya mau ta'aruf. Waduh katanya anak saya masih kecil. Iya udah nanti aku antar jemput aja sekolahnya. Bahkan dia begitu. Saya dipasang status sama orang tuanya. Akhirnya Orang tuanya Rizka nih? iya dipasang status sama si orang tua ini kan. Baru yang orang tuanya ini berteman sama teman saya. Teman saya screenshot kirim ke saya. Suamimu nah. Yang begitu. Dari mana kamu tahu suamimu dari status itu? Ada Kan namanya? Iya. Di status itu ada Di namanya? status itu ada namanya. Nama Aldi. suamimu? Aldi, ya. Bukannya suamimu nah. Sampai saya kan pakai DP ya waktu saat itu. Jadi saya bilang coba yang benar suami aku. Baru dikasihlah fotonya di screenshot di Instagram, dikirim ke orang tua si Rizka itu. Yang ini Kabu anaknya. Iya benar itu Aldi. Gitu. Jadi kamu kontak kan sama orang tuanya Rizka? Lewat teman saya. Nah, orang tuanya Rizka nggak tahu kalau si... Belum tahu. Sampai dibilang begini, kamu emang nggak punya pacar? Katanya dia, nggak ada bu, saya jomblo. Saya nggak punya pacar, gitulah istilahnya. Padahal posisi kan dia punya istri dan anak. Nah, akhirnya saya tanya baik-baik. Saya tuh nggak pernah marah, langsung marah gitu. Saya tanya baik-baik, aku bilang, sayang kok, ini apa? Tolong dijelaskan lah, kayak gitu. Bukannya dia, orang iseng aja. Dia ngomong gitu, iseng. Akhirnya saya memang baca WA-nya, dia WA ke si orang tua itu. Si orang tua yang perantara awal tuh. Katanya, oh dia WA duluan, aduh Aldi kamu parah. Padahal punya anak istri masa mau ngajakin si Rizka itu ta'aruf. Yang orang tua pertama nggak tahu juga? Nggak tahu Kak. Masa mau ngajakin si Rizka ta'aruf, katanya begitu. Baru ketahuan. Katanya dia, iseng aja bu. Baru katanya si yang orang tua ini, waduh kalau misalnya nggak ketahuan bisa berlanjut bahaya gitu. Oh dia bawa iseng, jadi nyaruh ke situ gitu. Sampai aku bilang nggak boleh loh kayak gitu. Ya udah aku minta maaf gitu. Selesai. Selesai. Banyak kok maafin ya. Baru juga sempat saya lihat dia ada hubungin temannya, hubungin teman sih ya teman. Tapi beb begitu sih. Ya kurang bukti. Iya kurang bukti, Kurang cuma itu aja. Tapi saya tegur, kita udah nikah loh, nggak boleh kamu manggil biar teman, nggak boleh manggil pakai bahasa beb kayak gitu. Baru katanya dia, oh ya udah nggak aku ulang. Aku ya udah, kalau kayak gitu lurus aja, udah aku nggak pernah mempermasalahkan Kak. Tapi kamu bukan karakter yang posesif. Ada kan wanita Enggak, yang Kak. sangat posesif dan pencemburu ya? Tidak Kak. Tidak. Bahkan saat ini yang viral, saya itu dia pergi ngopi, tapi bawa teman, jadi beralibi nggak ada hubungan. Tapi saya feeling seorang istri, saya feeling dia kayaknya ada sesuatu nih sama anak ini. Itu teman-temannya ngehubungin saya, jadi saya itu nggak pernah cari informasi, datang semua informasi ke saya. Jadi saya bilang gini, kenapa ini suamimu nah? Kalau misalnya di suatu tempat ya, ini suamimu nih ada tukar-tukar HP sama perempuan itu. Aku bilang gini kayak, oh ya udah nanti aku tanyain lah sama si laki-laki nih. Kenapa kamu katanya si ini kamu tukar HP gini-gini? Iya ngurus kerjaan media katanya begitu. Tapi yang paling bikin kamu curiga apa? Saya mimpi Kak 3 kali.
Mimpi? Sebelumnya saya mimpi suami saya itu sama perempuan, tapi saya nggak lihat perempuan siapa. Nggak jelas perempuannya? Nggak jelas, tapi selalu saya mimpi itu. Ngapain mereka dalam mimpimu? Ya sama-sama gitu aja sih, duduk lah, kadang ada yang kayak di suatu ruangan, kayak gitu aja. Oke. Dulu-dulu kamu sering dikasih pertanda-pertanda begitu? Enggak, Kak. Baru yang ini Baru yang terakhir ini? Akhirnya sampai kamu labrak itu bagaimana ceritanya? Saya labrak si perempuan. Itu yang di video tuh. Jadi itu Ini tunggu, yang di video ini rumahnya siapa? si perempuan, Kak. Kalau yang nangis-nangis itu rumah mertua saya. Yang kamu maki-maki. Mertua saya. Itu mertua kamu, berarti bapaknya, ibunya, dia. Suami, ya. Tapi selingkuh affair-nya ini tidak ada, cewek itu tidak ada. Ada, Kak. Oh, ada di situ. Saya datangkan semuanya. Oh, bagaimana kamu bisa datang ke gitu? Coba ceritain dulu. Kita Iya. cerita dari mulai awal ketahuan aja. Boleh. Jadi si laki-laki ini kan tadi saya bilang suka ngopi ya. Satu kali ngopi, temannya ngomong saya. Iya. Saya tegur, kenapa kamu nggak ngomong? Dia bilang, kalau aku ngomong pasti kamu nggak bolehin. Aku bilang, kalau kamu terbuka pasti aku izinin. Asal ngomong jelas pergi sama siapa, kemana. Kayak gitu. Oke, selesai ya. Nah, dia itu setiap hari Rabu, hari Jumat nggak pernah pulang, Kak. Karena memang kalau hari Jumat dia ada kegiatan Kegiatan apa? menuntut ilmu lah ya bahasanya. Apa itu? Nggak enak ngomong. Iya. Oh, ya wis lah. Ya, kegiatan menuntut ilmu di hari Rabu. Oke. Di hari Jumat dia selalu sholat Jumat di rumah orang tuanya. Nggak pernah mau di dekat rumah saya. Ya gitu ya. Baru di hari Rabu itu dia nggak pulang kan karena dia menuntut ilmu itu. Ternyata di hari Kamis dia pulang. Di hari Kamis kan dia pulang. Pagi kalau nggak salah itu ya pulang kerja kah. Di hari Kamis itu pulang. Hari Rabu itu saya mau ada acara keluarga itu, Kak. Oke. Saya kerjain semua sendiri di dapur. Tapi ini si suami ini lagi tidur. Sebelumnya saya memang ngecek sesekali HP itu tapi belum ketemu apa-apa. Sekalinya dia tidur, saya rasa pengen ambil HP. Saya ambil HP-nya, saya bawa ke kamar samping. Saya gemeteran, Kak, karena kan sebelumnya saya tanya, kamu ini ada hubungan apa sama si perempuan ini? Boleh nggak sih sebutnya? Nggak apa-apa sebetulnya. Sama si Putri. Putri, kan banyak Putri. Ya, kamu kenapa kamu ada hubungan sama Putri ini? Baru dia nanya sama anak saya, mama mana? Di dapur, mama lagi nangis. Kata anak saya yang 4 tahun. Oke. Datang lah ya ke dapur, aku bilang gini, kenapa kamu selingkuhin aku? Bilang kayak gitu. Kenapa? Sorry ya. Nggak apa-apa. Kenapa kamu selingkuhin aku? Gue bilang. Katanya dia, enggak, ini cuma teman media, katanya begitu. Teman media. Padahal aku percaya sama kamu. Aku bilang, kenapa diselingkuhin? Terus? Aku percaya sama kamu loh. Aku bilang, dia peluk-peluk aku, Kak. Bujuk aku, dia peluk-peluk aku. Ya intinya mungkin nggak bakal ngulang. Dia peluk-peluk aku, dia cium-cium aku, Kak. Sampai itu di hari Kamis ya, saya dapatin dia chatnya itu berselingkuh. Baru di hari Kamis ya. Nah dia itu ada rencana, Kak, di hari Sabtu mau ke Samarinda, tapi tidak jadi. Nah kebetulan itu pakai mobil rental, ya kan, di hari Minggu itu nggak jadi, di hari Sabtu nggak jadi. Akhirnya saya bilang ya udah pergi. Temannya ini yang ngebooking mobil chat saya, apa namanya, dia bilang, Penny mobilnya aku nggak jadi pakai, kamu pakai aja Gin, jalan-jalan sama keluargamu. Oke. Suami saya pulang minta disiapin untuk pergi ke Samarinda. Padahal posisi saya tahu ini nggak jadi ke Samarinda. Tapi ya kan? dia nggak bilang. Iya, tetap saya siapin bajunya. Pas dia mau pergi saya bilang begini, kan nggak jadi ke Samarinda. Nah. Aku bilang kayak gitu. Oh iya kah? Kata dia begitu. Oh iya si ini temennya baru aja ngehubungin nggak jadi. Saya bilang begini, ya udah hari Minggu itu kan rencana kita mau pergi ke tempat lah, Kak. Aku bilang ya udah hari Minggu aja biar kita bisa bawa Sabina gitu. Bukannya ya udah nanti aku hubungin ya, kata dia begitu, kita atur. Sabina anakmu kan? Ya, ternyata nggak bisa pergi di hari Minggu. Jadi kita memutuskan jalan di hari Sabtu. Itu dia posisi masuk kerja ya malam. Nah, hari Sabtu kan? Dia kerja apa sih? Mohon maaf, potong dikit. Media-media apa sih? Kak, itu kayak sampingan dia aja. Dia memang aktif di kayak misalnya ada bintang tamu apa, dia ngedit-ngedit video. Konten kreator? Enggak, Kak. Di tempat menuntut ilmu itu kan kadang kayak ada live streaming. Dia pegang kamera. Oh.
Ya. Oke, lanjut. Di hari Rabu. Setelah itu, di hari Sabtu itu akhirnya kita jalan, Kak. Ya kan? Di hari Sabtu kami jalan. Kita jalan sekeluarga, tapi dia nggak tenang. Nggak seperti biasanya. Keringatan, gelisah. Bahkan dia sholat pun saya mau pakai HP-nya, mau pinjem, dia, aku aja yang bawa. Aku bilang, jangan, aku aja kan kamu sholat. Aku bilang kayak gitu. Aku masih bersikap tenang, Kak. Ya udah, saya bawa HP-nya. Tapi dia sholatnya kayak cepet-cepet banget. Tiba-tiba sudahlah, diambil tasnya. Jalan. Itu hari Sabtu ya. Di hari Sabtu itu saya jalan. Nah, di hari belum ketahuan nih. Di hari Minggu kan saya tadi bilang mau ke suatu tempat. Pergi nih sama saya naik mobil jadi. itu. Naik mobil itu pergi saya ke suatu tempat itu. Suatu tempat ini? Saya nggak bawa anak. Anak saya sama mama. Oh. Nah, baru kita pengen makan siang-siang di hari Minggu itu. Pergilah kami di hari Minggu. Oke. Nah, dia pesen makan, dia ambil pakai HP saya untuk ngebarcode. Saya lihat di HP-nya ada chat mobil mobil rental itu. Chatnya seperti ini ya kurang lebih. Mas, saya minta tolong, helm saya ketinggalan di belakang. Tolong simpankan aja di belakang mobil. Kalau saya muter lagi, jauh. Saya bilang begini, itu kan hari Minggu ya? Itu sedangkan chat itu di hari Jumat. Saya bilang begini, bukannya hari Sabtu ya mobil itu di rental. Kalau chat itu hari Jumat, berarti hari Jumat dia sempat pakai dong mobil itu. Berpikir saya. Kutanya, datang orangnya Mas, itu si mantan tuh datang. Saya bilang begini, kamu Jumat pakai mobilnya emang? Kata dia, enggak pakai aku, cuma isi bensin. Sedangkan di hari Sabtu pergi sama saya, dia bilang isi bensin tuh cuma 2 kali. Di hari Jumat dia nggak ada ngomong kan? Pas saya tanya di hari Jumat dia isi bensin lagi. Jadi kesimpulan saya 3 kali dong, kamu bohong nih sudah. Karena digelisah kan, lihat saya nggak mau, makan pun udah tenang, gini-gini terus. Terus? Dia ngaku? Nggak ngaku? Nggak, belum ngaku kan, ya sudah. Tapi dia kayaknya udah tahu nih istriku bakal tahu gitu. Iya. Kami pulang ke rumah, saya dapat lagi chatnya, yang lupa dihapus. Di HP-nya? Di HP-nya, di iMessage ya. Ada kan? Yang pakai SMS. Kamu bisa akses HP-nya itu? Bisa buka-buka? Bisa. Dia nggak ganti-ganti enggak, Kak. itu? Justru sekalinya, mereka itu kalau si laki-laki di rumah, perempuannya otomatis ngeblokir. Bagaimana itu cara mainnya? Diblokir. Nomor si laki-laki ini diblokir sama perempuan. Jadi nanti kayak misalnya dikabarin, aku kerja jam sekian, nanti dibuka blokirannya. Jadi kan saya nggak bisa lihat apa-apa. Oh, cara mainnya begitu? Ya, setelah yang saya lihat sih ya. Oke. Akhirnya ini nggak sempat dia blokir nih, kamu kebaca nih? Enggak, Kak, ini sudah dihapus di SMS kan? Tapi kalau SMS itu kan ada 2 kali kalau iPhone ya, recent delete-nya. Iya, betul. Saya buka itu. Yang sudah udah dihapus. Iya. Saya lihat yang di paling atas itu kan, yang di light baru pulihkan ada kan tulisannya. Iya, ada pulihkan. Saya pulihkan semua. Ternyata ya udah dia, padahal kan di hari Rabu mereka ketahuan. Saya tegur hari Kamis. Ternyata di hari Jumat itu mereka ya begitu. Begitu itu apa? Ya masih chatting. Chatting aja? Ya chatting kayak, sayang aku baru nyampe kerjaan. Maaf ya sayangku, cintaku, cantikku katanya. Aku gak ada jaringan di sini. Oh, ada cantikku, sayangku. Ceweknya ada gantengku, sayangku. Itu aja sih yang saya baca ya. Oke. Ceweknya ngerespon, "Bu, sering teleponan Mas." Padahal saya sama suami itu nggak pernah. Video call, teleponan nggak pernah. Bahkan dia bilang kan, dia HP-nya dia itu kameranya rusak kalau ke saya. Tapi teman-teman kerjanya ngomong ke saya, dia di kerjaan itu selalu video call, selalu teleponan, sembunyi-sembunyi. Sampai teman kerjanya bilang begini, dia kan ada istrinya ya, kenapa video call sembunyi-sembunyi? Pasti lari ke daerah kawasan kerjanya. Pasti ada yang nggak beres. Pasti ya sebenarnya sudah pada curiga temannya, tapi ya untuk ngomong ke saya kan nggak enak ya, kayak gitu. Terus kemudian akhirnya setelah kamu buka recent delete itu, kamu kasih lihat ke dia lanjutan? Enggak kasih lihat, Kak. Dia tidur samping saya. Saya rekam aja. Ada kan yang slide kedua itu yang iya, aku rekam aja. Ku taruh. Jadi dia tuh selalu cari bukti-bukti di HP saya. Padahal sudah saya drop ke HP ayah saya. Nih, gue pernah bikin quotes dulu buat cowok-cowok. Iya, jangan kalian itu merasa diri pintar. Ada ras yang lebih pintar daripada kalian. Itu namanya istri dan pasangan. Mereka itu begininya jalan, cuy. Intelijen terbaik itu perempuan. Saya drop ke HP ayah saya. Terus? Saya hapus semua kan. Akhirnya seru nih.
Aku ikutin kayak nonton film aku. Maaf ya, senyum-senyum gini bukan tidak bersimpati ya. Iya, Kak. Iya, biar lebih maksudnya apa adanya lah gitu ya. Terus. Ya setelah saya simpan semua kan, pergi dia. Kerja kan, mau kerja. Saya masih bersikap biasa, kasih makan dia. Saya suapin. Tapi saya memang sudah kehilangan selera makan, Kak. Saya nyuapin dia aja, tangan saya sudah tremor. Dia tahu nggak itu kamu sebenarnya berubah? Ya mungkin dia merasa, Kak. Tapi nggak ya? mungkin dia bicara sama saya. Dia bilang, sayang makan. Aku bilang, aku sudah kenyang. Aku selalu bilang gitu, Kak. Aku nggak pernah makan sudah, Kak, dari kejadian itu. Saya suapin, dia makan. Nggak makan, Kak. Nggak ada nafsu? Nggak ada nafsu, Kak. Saya suapin, dia makan, pergilah dia kerja. Ya kan? Di hari Minggu tuh. Tapi sebelum dia pergi kerja, saya sudah simpen nomor rental. Saya foto. Saya drop lagi ke HP bapak saya. Ya kan? Bukti-bukti di sana tuh. Karena dia pasti dia berpikir begini, kalau dia hapus itu nomor rental, pasti dia mikir macam-macam nih saya. Berarti bapakmu juga udah tahu nih? Ini posisi aku udah terbuka sama orang tua. Karena aku nggak sanggup nyimpan sendiri. Oke, berarti orang tua sudah tahu udah. ya? Tapi saya bilang, tolong di-keep. Jangan bicara dulu, karena saya mau ngumpulin bukti semua. Jadi dia salim ke rumah orang tua saya, ketemu orang tua saya masih cium tangan segala macam. Orang tua saya masih senyum sama dia, masih menghargai dia sebagai suami saya kan. Itu sebenarnya semuanya sudah tahu sebenarnya kan. Sakit orang tua saya itu sampai nangis. Karena ya orang tua saya sebaik itu nganggap dia tuh bukan menantu tapi anak. Apapun kurangnya dia pasti diusahakan. Aku nyuapin dia tuh nggak nyangka ternyata kamu kok sejahat itu sama aku. Saya masih berharap semoga kamu tuh sadar dengan perlakuanku begini. Kamu ya istriku ini baik loh. Aku cuma pengen kamu berharap kayak gitu. Ada yang begitunya di dalam itu ya? Ada, masih belum jahat cuma banget. Cuma cowok nggak sadar itu ya? Masih kayak gitu saya suapin dia makan. Tuh kalau udah disuapin begitu, tangannya udah getar istri, udah langsung cium kaki. Udah cium kaki, udah langsung ngaku. Baru di hari akhirnya kan dia pergi kerja tuh dari Minggu, Kak. Saya telepon rental itu. Habis sholat maghrib. Saya telepon, halo Mas, assalamualaikum. Gue bilang, saya nanya dengan nama Renaldi, jam berapa ya Masnya antar mobil? Soalnya saya baca ada di chatnya Masnya ketinggalan helmnya. Bahwa dia bilang gitu, dia telepon saya langsung Mas, si pihak sana. Oh boleh nggak dijelaskan dulu Mbaknya siapa? Saya istrinya Mas. Oh saya telepon boleh ya kata dia. Oh saya boleh saya istrinya Mas, tapi saya ini kayaknya udah nyimpan curiga. Kayaknya suami saya tuh jalan deh sama orang lain. Saya bilang kayak gitu. Kayaknya ada jalan deh suami saya ini sama orang lain. Mas, boleh nggak Mas ya? Aku bilang, saya lihat GPS. Saya nawarkan diri. Boleh nggak ya Mas, saya lihat GPS-nya mobil kemana arahnya? Bukan dia. Sebenarnya agak nggak mau dia kan, tapi saya minta tolong Mas, aku bilang. Jadi biar saya yakin apa yang saya pilih nanti nggak di luar penyesalan saya lah. Oh ya sudah, kita ketemuan saya itu suami posisi kerja ya, dari Minggu kan Nggak malam. tahu dia kan? Nggak tahu. Saya ketemu Mas jam 9, saya lihat GPS ya kemana-mana. Saya lihat GPS itu, saya langsung datangin lokasi mobil itu diparkir. Ada berapa tempat dia pergi? Hari Minggu. Kalau yang paling jelas itu aja sih yang viral itu, yang di parkiran. Oke. Akhirnya saya datangin dia kan, si orang apa sih kalau CCTV IT nggak sih? Orang IT-nya. Karena berhubung itu sudah 10:30 malam, udah nggak ada, udah pulang. Oke. Dia bilang besok balik lagi ya di hari Senin. Iya besok balik lagi di hari Senin katanya. Tapi jangan malam, sore lah minimal. Oke sudah. Nah alhamdulillahnya baiknya si pihak mobil ini mau bantuin saya. Karena saya jauh kan, takutnya saya jauh-jauh ternyata nggak dapat. Jadi ya udah Mbak, kita keep aja dulu. Saya nanti coba nge-up. Kalau memang ada Mbak kesini. Dia yang periksa. Ya. Habis itu saya masih di hari Senin tuh ya, dia kan pulang pagi tuh. Masih biasa aja, seperti biasa lah sebagai seorang istri masih saya lakukan di hari Senin itu. Ternyata pas dia kerja malam, itu kan di hari Minggu ya? Gimana? Yang CCTV, yang saya nggak dapat. CCTV Minggu ya berarti. Senin itu dia libur kerja, harusnya libur kerja. Di hari Minggu itu, pas saya pergi sama dia yang saya bilang ke suatu tempat, saya bilang begini, aduh aku senang banget loh sayang, kamu jarang di rumah soalnya. Aku senang ini berturut-turut Jumat, Sabtu, Minggu kamu di rumah. Baru Senin besok libur, saya bilang kayak gitu. Jadi kita bisa me time di rumah sama-sama kan. Saya bilang seperti itu.
Tiba-tiba di hari Minggu itu yang saya habis datangin si tempat CCTV, dia WA. Sayang, aku boleh nggak minta waktu luang sedikit? Kenapa? Aku mau me time, soalnya pikiranku berkecamuk. Aku bilang gini, kamu mikirin apa sih cerita? Aku kan istrimu, aku bilang kayak gitu. Pokoknya adalah pikiranku, aku nggak mau cerita ke kamu, takut ngebebanin kamu. Dia bilang kayak gitu. Dia beralasan nggak mau pulang tuh Senin, padahal libur. Saya punya feeling, ini kayaknya bakal nginap. Punya feeling. Kayaknya ini ada main ini. Saya balas, oke sayang, ya udah, boleh, kayak gitu. Aku bolehin. Karena kan saya semakin dia pergi jalan semakin dia jarang pulang, semakin saya gacor cari bukti. Iya, ada waktu. Terus. Ya. Pergi dia. Pergi dia kan di hari apa itu Kak ya? Saya nggak boleh ingat. Hari Senin. Senin kan? Timelinenya ya, maaf ya. Dia nggak pulang. Saya dihubungin sama teman saya. Jadi si pihak rental ini takut ngehubungin saya, takut ada suami kan. Jadi dia ngehubungin lewat perantara lain. Teman saya bawa teman nih waktu cek CCTV. Dia panggil saya Teteh kan. Teh bisa ketemu nggak? Oh kenapa? Ada abang nggak di situ? Aku bilang oh nggak ada, udah kerja. Ini Teh ada CCTV-nya udah dapat yang benar-benar benar-benar yakin nih. Kamu harus lihat. Oh sudah, kita ketemu di mana? Di sini gitu ya. Jam 9 saya pergi Mas, hari Senin tuh ya. Jam 9 saya pergi. Saya dapat CCTV itu 1:30 malam. Jadi si pihak rental ini dari Samarinda datangin saya cuma buat ngasih CCTV. Ya anggap aja lah udah dikasih jalan kan sama Allah ya. Apa sih? Nah itu dari mulai hari Jumat itu, kan dia tuh Jumat itu sempat Mas ngomong ke saya dia itu cukur rambut. Ganti oli, ya cukur rambut, ganti oli. Tiba-tiba 8:30 malam saya di Islamik. Masjid Islamik kan ada Islamik Balikpapan ya? Saya di Islamik, loh kenapa nggak ngomong? Iya ada bazar ke apa yang jual-jualan itu. Aku bilang, tumben kamu pergi sendiri? Iya soalnya pengen sendiri dulu me time. Sebenarnya dia sama perempuan itu Mas. Di CCTV itu kelihatan? Kelihatan. Apa itu? Di dalam, di mana? Di parkiran kah? Di parkiran, soalnya kan. Ini apa ini? Tempat apa ini? Oh ini parkiran basement. Ya. Oh itu dia tuh. Iya Kak, itu cium tangan. Oh itu dia. Oh itu CCTV-nya. Iya. Aku belum lihat yang ini. Itu cium tangan. Oh cium tangan. Ada juga yang di tangga. Oh ini cewek bawa motor. Jadi di hari Jumat itu kan mereka ke Islamik bareng ya Kak ya? Iya. Di hari Jumat itu mereka ke Islamik bareng. Nah dia tuh kan ngomongin sendiri. Saya lihat di CCTV itu di hari Jumat. Saya lihat di CCTV di hari Senin. Itu CCTV hari Jumat kan? Iya hari Jumat itu si pihak CCTV bilang, ya Mas GPS-nya memang ke sini, dia parkir, jadi si perempuan ini datang duluan naik motor. Suami saya bawa mobil rental kan? Mobil rental. Nah, mobil itu sempat keliling-keliling Mas 2 kali nyari parkiran yang dekat dengan motor si perempuan. Tapi nggak dapat. Akhirnya dia parkir di atas, motor perempuan di bawah. Nah, keliling. Makanya di CCTV itu kan kelihatan dia turun tangga, nganterin si perempuan, nganterin si perempuan ke motornya. Oh, berarti ngobrolnya di mobilnya? Iya, 45 menit Mas di dalam mobil. Pokoknya, kakak bisa lihat itu dia dari turun tangga yang naik motor itu bajunya berbeda loh Kak. Itu turun tangga kan? Beda baju? Beda baju Kak. Itu turun tangga ya, pisahan roknya juga warnanya gelap ya. Saat naik motor dia pakai gamis. Dia ganti baju di mobil rental. Ya, saya nggak tahu di mana, tapi ya yang saya 45 menit ngapain di dalam mobil. Oh, penitinya mungkin banyak positif. Ya, 45 menit di dalam mobil. Jadi kamu pas udah lihat itu, wah saya gemeter Kak. Bahkan saya untuk nginjak kaki di tanah udah sanggup malam itu. Iya. Terus. Ya, saya diantarin pulang karena saya bawa motor kan itu posisi 2:30 pagi. Saya diantarin pulang itu diikutin sama pihak rental, takutnya saya jatuh. Nah, baik dia. Iya baik sekali Kak. Akhirnya sampai rumah pulang kan. Kau tenangkan diri. Tenangkan diri di hari Senin itu. Sholat apa bagaimana? Iya Kak. Menenangkan diri. Menenangkan sholat. Saya sholat. Air mata banyak. Pokoknya saya bilang ya Allah, aku bilang saya serahin diri saya. Saya serahkan diri saya semuanya ya Allah. Aku bilang hidup saya, nyawa saya semuanya cuma milik Engkau ya Allah. Jika memang suami saya zolim di belakang saya, ada main di belakang saya minta tolong dikasih lihat.
Saya minta tolong dikasih lihat. Sebelumnya saya itu jual cincin nikah saya, Kak. Kenapa kamu jual? Saya bilang, ya Allah, uang ini saya niatkan untuk mencari suami saya. Uang ini saya niatkan untuk mencari suami saya. Saya mohon ya Allah, tunjukkan di mana suami saya. Saya bilang kayak gitu. Buat nasar itu ya? Saya bilang kayak gitu, Kak. Iya benar, saya bernazar seperti itu. Karena saya ngambil CCTV itu juga bayar. Oh. Saya bernazar seperti itu. Saya udah dapat itu kan. Ntar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Minum dulu, minum. Udah dapat CCTV-nya, saya pulang. Tiba-tiba di hari Selasa itu harusnya dia kerja siang jam 1. Dia tiba-tiba bilang begini, aku nggak kerja sayang, aku sakit. Tiba-tiba sakit. Saya tuh di hari Senin bilang begini, kalau kamu, dia tuh bilang nggak, kan dia bilang me time. Saya bilang saya datangnya ke rumah orang tuanya. Oh, dia bilang di rumah. Iya, pasti di rumah situ. Tapi sebelumnya pagi saya sudah ada hubungin orang rumahnya. Saya hubungin Ternyata? ibu mertua saya. Enggak, Saya ibu bilang, mertuanya bilang ada di situ? Enggak, saya bilang gini, abang pergi nggak? Iya pergi. Jam berapa? Baru pulang jam 9 langsung pergi. Pakai baju apa? Pakai baju kaos sama lepis. Jujur? Rapi nggak? Rapi lah teh, orang mau jalan. Jujur? Gitu. Nggak kerja sama ya? Enggak, Kak. Karena kan posisi semua orang nggak tahu, Kak, apa yang sedang saya cari. Iya. Jadi ya terbuka ya. Oh ya sudah. Bener nih, gue bilang pergi berarti anak ini. Saya bilang gini, saya isengin, aku nyusul ya ke situ, aku mau tidur di situ bawa Sabina. Kan AC itu posisi udah dipindah semua aja pakai kipas ya di rumah situ, karena kan kita mau pindahan ya. Ceritanya, oh nggak usah, nanti kamu kasihan Sabina rewel, nangis, soalnya nggak ada AC. Ya udah, aku bilang, tiba-tiba ngomong gini, aku mau lembur. Padahal kan posisi kerja Senin. Kan sakit juga? Enggak, itu kan Selasa, Kak. Oh, oke. Ini Senin ya. Oke. Aku mau lembur, pas saya isengin mau datangin. Aku mau lembur 50-50 nih, nggak tahu mau lembur nggak ya. Ya udah kamu lembur aja, tapi aku tetap tidur di rumah orang tuamu. Nggak usah katanya, pulang aja kamu, nggak usah ke sini gitu-gitulah. Aku bilang, ya sudah Pale, gue bilang gitu. Oh, sorry ya kalau orang Balikpapan ya sudah Pale. Asik juga. Enak kok itu. Terus. Ya udah Pale, gue bilang, anu aja sudah. Nanti telepon, aku beralibi anaknya kangen. Nanti telepon ya. Iya, nanti aku telepon. Cuek, Kak. Aku bilang begini, kenapa sih cuek? Aku bilang, iya aku sebel. Bilangnya, aku kan sudah izin sama kamu mau me time, kok tiba-tiba mau nyusul. Padahal posisi dia di Samarinda lagi check-in. Di hari Senin. Yang dia nggak pulang itu lagi check-in, Kak. Sedang sama perempuan itu. Makanya feeling saya ini, kayaknya anak ini buka kamar. Nih, belum ketahuan kan? Nah, di hari Selasa, saya bilang begini sama dia, kalau kamu memang baik-baik di luar, kamu saya selamatkan, saya doakan kamu selamat. Tapi kalau kamu di belakang saya macam-macam, nanti ada sakit ya di badanmu. Iya sayang, dia bilang kayak gitu. Iya, diiyain. Iya sayang, dia bilang. Aku juga mau tidur di rumah temanku di Kilo, kata dia. Di hari Senin tuh. Aku nggak pulang ke rumah, mau tidur di rumah Kilo aja, di rumah teman. Oke. Di hari Selasa malam, Selasa itu harusnya dia pulang itu sekitar jam 10-an, Kak. Tapi dia karena ada acara, dia pulang tengah malam. Itu pun juga nggak mau pulang. Jadi gini, kita ada ngobrol di WA kan, dia ngirim stiker, Kak, baru ku balas stikernya, dia tersinggung. Dia bilang gini, oh berani kamu ya, dia bilang kayak gitu. Baru saya bilang, namanya juga stiker, aku kangen soalnya udah lama nggak bercanda sama suamiku, bilang kayak gitu. Pokoknya dia, ya udah aku nggak mood, aku mau putar balik aja. Aku bilang kenapa begitu sayang, aku bilang kan kamu mau pulang, kita lama loh nggak ketemu kan. Katanya dia, enggak, kata dia pakai G aja enggak. Aku bilang pulang ya sayang ya, Sabina kangen, aku bilang kayak gitu. Abis itu iya gitu ya. Pulang dia, itu Kak di rumah selama dia deket sama perempuan itu, saya tuh nggak pernah disenyumin. Jadi saya tuh nggak dianggap ada di situ. Jadi kalau masuk kamar cuma negur anaknya aja. Jadi kalau misalnya dia masuk kamar saya bilang sayang. Sambil senyum dia bilang gini, dia liatin saya begini. Begitu. Baru cuma gendong anaknya. Sakit sekali hatimu. Sakit ya. Banget, Kak. Kau tahan terus ya. Kamu tahan terus. Itu pas dia pulang kan. Malamnya saya suapin dia makan lagi. Di hari Selasa. Masih kamu suapin masih. Saya bilang begini, enak nggak hari Senin tidur di rumah teman di Kilo? Oh mancing. Dia jawab apa? Kilo mana? Yang mana? Lah. Kapan?
Loh, Dia bilang katanya kamu komen tidur di kilo. Oh iya enak, anak-anak pada gadang tapi dalam hati saya bohong kedua, kamu ketahuan. Iya. Kan kalau orang bohong itu kan pasti dia belibet ngomong. Dan dia pasti bakal lupa sama apa yang dia ucapkan. Jadi pas Saya pancing. yang kilo itu check in itu. Check in. Fix. Fix. Nanti fixnya itu ini pas yang viral Oke. itu. Iya. Sikat. Check in kan. Mm-mm. Itu Kak, sorry ya. Hari Selasa malam itu sempat, kan namanya kita kangen sebagai istri wajar. Sempat saya ajak. Maaf ya. Sempat saya ajak. Mau? Enggak. Nggak Capek dia bilang. Baru dia bilang, kayak nggak ada waktu lain lah. Capek pokoknya. Akhirnya saya sebagai seorang istri kan, saya apa ya namanya, kalau kita dekatin duluan wajar kan ya, nggak salah kan. Iya istri toh. Saya bilang sama dia, saya pengen punya anak lagi. Saya pancing begitu. Nah. Enggak, aku nggak mau punya anak dari kamu. Sampai akhirnya dia bilang gini, enggak nanti aja sayang, aku nggak mau punya anak dulu. Pas saya sempat tuh Kak, tapi saya tahan waktu mau itu ya, saya didorong. Waktu mau, itu kan sempat ya, kita sempat ya. Saat itu ya? Ya sempat, tapi kan saya. Saat itu akhirnya sempet ya? Sempat Kak. Karena Saya kamu itu saya yang dekatin. Iya, kamu yang agak dekatin kan? Iya, sempat terjadi. Baru saya tahan, saya bilang saya mau punya anak lagi. Oh. Dia dorong. Langsung dorong. Saya didorong. Kok begitu ya? Saya didorong. Semakin curiga saya. Sakit hati juga lah. Sakit hati sekali. Makin curiga saya. Saya itu melamun. Habis saya itu terjadi, saya melamun Kak. Saya cuma bilang, ini kenyang di luar atau gimana ya? Oh istilahnya ya orang yang kenyang di luar. Saya melamun, itu dia nggak mikirin saya. Dia basuh badan, tidur lagi. Sampai jam 4 subuh itu saya nangis Kak. Cuma ngeliatin dia tidur sama ngeliatin anak. Anak tidur di satu? Di samping saya. Saya bilang, ya Allah aku bilang, aku mau putuskan. Besok aku harus pisah sama kamu. Aku emosi Kak di jam 4 itu. Aku teleponin orang tua, kakak saya semua. Untuk mereda emosi ini. Udah nggak kuat ya? Udah kuat. Sampai aku WA ke mama. Ma, aku bilang aku sudah nggak kuat banget sama Renaldi. Aku sudah sakit hati banget. Ma, mau pisah aja. Aku bilang. Orang tua bilang apa? Ya udah sabar dulu deh. Boleh, tapi sabar dulu atau bagaimana? Sabar dulu, maksudnya ditahan. Jangan kamu marah malam itu. Oke. Ya udah mah, gini aja aku bilang. Besok nih ada acara di ini. Itu kan ada hari Rabu besok gitu ya. Besok ada acara di ini mah. Perempuan itu pasti ada, aku bilang. Oh, acara di ini tuh apa? Menuntut ilmu Kak. Oke. Karena dia kan ketahuan selingkuh pertama itu menuntut ilmu bareng dan pulang pun diantarin segala macam. Aku baca di chattingnya. Oke. Karena di chattingnya aku lihat dia pulang pun diantarin walaupun dia ngelak nggak ngaku. Padahal di chat itu kan nggak usah pulang sendiri, aku aja antar, kamu tunggu di pos. Oke. Gitu. Terus. Habis itu hari Rabu saya bawa orang tua saya malam itu. Saya ke tempat itu yang tadi. Saya izin sama yang punya acara. Sebelumnya saya izin. Saya bilang saya mau datangin Putri. Nanti aja di luar dan lain-lain. Tapi mereka tahu nggak yang pemilik acara ini ada apa? Nggak tahu Kak. Tapi karena saya itu nggak pernah ikut acara situ, tiba-tiba datang, orang bertanya-tanya dong. Iya. Saya minta izin baik-baik. Minta di luar dan lain-lain. Saya minta izin karena gini Kak. Si perempuan ini yang pas ketahuan chatting, saya sudah peringatkan. Ada juga kan Kak, aku spill chatnya ya. Oh, kamu udah chatan sama si Putri? Iya, di hari pas saya nangis itu di hari Minggu Kak. Saya bilang jauhin suami saya. Apa dia balas? Pertamanya itu dia bilang kan saya bilang gini, kamu kenapa gangguin suami saya? Aku bilang, kamu udah dikasih apa? Sorry ya, aku bilang ya. Kamu udah di itu kah sama suami saya? Dia bilang, Teteh jangan sembarangan ya bicara. Aku ini nggak seburuk yang Teteh lihat. Oh, kamu dibilang fitnah. Ya, aku bilang begini, mau kamu nggak seburuk apapun, kalau kamu memang notabene main sama suami orang bakal mandang kamu buruk Put. Gitu. Masuk akal. Terus? Ya udah, Teteh harus selesaikan sama Abang Aldi katanya. Teteh harus selesaikan sama Abang Aldi, luruskan biar nggak jadi salah paham. Baru ya itu ujungnya aku bilang, ya udah. Kamu jauhin suami aku, jangan pernah ada komunikasi lagi. Nggak balas dia Kak. Tapi ternyata ya itu masih berlanjut yang sampai ke Samarinda. Iya.
Akhirnya. Iya, nanti aku kasih lihat chatnya Kak. Aku nggak hapus. Setelah itu apalagi namanya? Ketemu saya sama hari Rabu sama perempuan nih. itu. Ketemu. Saya cek dulu di CCTV. Kan ada CCTV-nya kan tempat menuntut ilmu tuh. Oh iya, ada nih orang gue bilang. Suaranya pun aku udah. Aldi juga situ? Enggak, kerja Kak. Kan masuk malam. Oke. Jadi saya itu datangin dia posisi nggak ada si laki-laki. Bisa bubar dong kalau ada laki-laki. Iya. Rencana saya kan. Iya. Nah, saya duduk di samping perempuan itu. Temannya duluan lihat saya, temannya. Keringat dingin itu. Temannya begini ke si Putri. Ngasih tahu ada teteh. Masih mending gini. Ada teteh nih. Oh, biasa hilang gitu. Udah hilang. Ada teteh nih. Iya. Dia langsung lihat begini. Sampingnya si Putri ini orang tuanya, Kak. Orang tuanya siapa? Si Putri. Dia liatin saya, datang kan? Liatin saya datang, dia lah gini, langsung begini. Saya baru duduk, dia bilang gini, teh boleh, tapi jangan di sini ya. Mamanya bilang, ada apa Put? Ada apa Put? Aku bilang, tenang Bu, saya kasih lihat nanti semua CCTV-nya. Saya bilang begitu. Mamanya sudah shock. Saya belum bicara apa-apa dengan kurang ajarnya Mas. Kurang ajarnya Kak. Iya, nggak boleh. Si perempuan tuh bilang begini. Saya belum bicara, baru bilang gini. Saya ngomongnya, kamu mau selesaikan di mana Put? Di sini, di luar atau di rumahmu? Oke. Si perempuan bilang begini. Ya Teteh tanya dong sama Abang Aldi, kenapa bisa Abang Aldi nggak nyaman di rumah? Saya tunjuk dia begini sambil gemeteran Kak. Saya bilang kurang ajar kamu ya. Baru dia langsung disoraki sama orang yang di situ. Kamu lo siapa? Kamu lo apa pelakor kayak gitu. Pak. Itu lo suami orang Put, coba sadar gitulah. Tapi itu acara keagamaan kan di situ kan? Iya Kak, benar. Pakai hijab itu perempuan. Pakai hijab Kak. Astagfirullahaladzim. Nah habis itu ya udah kita dibawa keluar Kak. Karena yang punya acara nggak mau kan riwa di situ ya. Iya. Saya pun nggak enak kan karena saya minta izin baik-baik. Iya. Keluar saya Kak. Saya bilang ayo Putri kita ke rumahmu. Dia bilang di sini aja di belakang tempat acara itu. Saya bilang gini. Bawa ndak lama dia, iya Teh kenapa? Pokoknya kayak nggak merasa bersalah lah, selalu mengelak. Ya aku bilang, kamu nanya kenapa-napa Put? Aku bilang, kamu itu sudah ngerusakin rumah tanggaku Put? Aku bilang, aku tunjuk-tunjuk dia. Apa mungkin Aldinya itu jadi memfitnah kamu ya terhadap si Putri? Enggak Kak. Si Putri tahu banget. Bahkan saya tanya, kamu tahu nggak si Aldi ini punya istri dan anak? Tahu. Gitu aja Kak. Berarti kan pada saat kamu ketemu Putri nggak terjadi apa-apa, cuman perdebatan aja. Perdebatan, gitu. Digiring kita ke rumahnya. Oh malam itu juga ke rumahnya Aldi. Ke rumahnya Putri Kak. Putri. Iya Aldi itu di hari Kamisnya. Akhirnya ada pihak keluarganya mereka bilang gini, ya udah gini aja sudah kita selesaikan. Besok di mana? Aku bilang bawa ke rumah mertuaku. Oh itu yang tadi saya nonton. Bawa ke rumah mertuaku. Jam berapa itu? Janjian jam 11-an lah, jam 10 jam 11. Tegang kamu itu ya? Di telepon. Itu suami saya masih WA. Kenapa kamu labrak Putri? Iya. Putri nggak tahu apa-apa, kata dia begitu. Iya. Putri nggak tahu apa-apa. Kenapa kamu nggak ngomong kalau mau datang ke majelis? Saya bilang, ya kalau saya ngomong, bodoh dong saya. Ya kalau saya ngomong kamu. Ya. Ini. Punya rencana lain dong. Punya rencana lain, ya kan? Iya juga sih. Terus. Akhirnya kau bilang apa sama dia? Akhirnya ya udah ditelepon si laki-lakinya. Besok ya Mas ya, jam sekian di rumah orang tuamu. Gitu. Mau dia? Mau pasti. Baru. Dia nggak lari ya? Ya jangan lari ya. Kalau aku lari udah kalah kan semua. Kak? Takut lah. Dia datang nggak? Datang Kak. Sama Jadi, siapa? Sama orang tuanya sendiri. Kan itu di rumah orang tuanya. Jadi sebelumnya itu di hari Rabu malam itu sebelum dia tahu, kan ada yang ngomong tuh Aldi istrimu ngamuk di sini. Iya, pasti banyak yang infokan kan. Sebelum dia tahu itu sempat izin, sayang aku pulang ke dia izinnya begini. Aku boleh ya pulang ke rumah, gak apa-apa nggak tidur di kamar, tidur depan TV aja. Oh. Sempat izin karena tahu diri. Ya, karena karena di Rabu pagi itu kan dia saya usir. Oke. Kita lanjut dong ke ini, akhirnya ke rumah nih. Saya penasaran di bagian CV tuh. Ending itu kan? Iya, tapi kan sebelumnya yang hari Rabu itu dia kan kita ribut Rabu pagi ribut. Saya bilang ya udah kita pisah aja, kita udah nggak cocok. Baru dia bilang gini, iya kamu tuh soalnya orangnya oversharing, terlalu oversharing. Aku bilang gini, kamu ngaku sama aku di hari, saya tunjuk-tunjuk Kak. Kamu ngaku sama aku di hari Jumat kamu kemana? Saya minta kamu jujur. Kalau kamu jujur aku maafin. Aku gituin Kak. Oke.
Masih gue kasih begitu. Oke. Jujur tolong hari Jumat kemana? Kalau kamu jujur saya maafin. Oke. Saya kasih kamu kesempatan. Selama kamu mau memperbaiki saya kasih kamu kesempatan. Masih kamu kasih. Masih. Terus dia jawab apa? Apa sih kemana sih aku hari Jumat? Oh, dia mau Kamu ngeles. itu terlalu nuduh aku lah ibaratnya kayak gitu. Kamu tuh penuduhan banget. Aku ketawa-ketawa Kak. Bahkan untuk menangis pun pada saat itu aku sudah nggak sanggup. Saking sakit betul hatiku sudah. Saya ketawa-ketawa. Baru aku bilang kenapa? Kamu kamu sial ya punya istri gila gitu. Aku bilang gitu. Kamu kamu sudah kamu sial loh ya. Iya, ngerti. Kamu nggak kamu nggak nyangka kan istrimu ini bisa kayak gini. Aku bilang aku nih sayang sama kamu Renaldi. Aku bilang aku nih selalu maafin kamu. Bilang aku selalu apa yang kamu lakuin itu selalu ku wajarkan lah ya. Nggak apa-apa, aku nggak pernah bawa kamu ke yang lebih jauh kayak ribut-ribut kayak gitu. Kamu telan lah. Iya. Terus kenapa kamu di rumah itu sampai ada yang bilang doa Yunus, doa Nabi Yunus? Iya, saya semenjak kejadian ini ya kalau sholat selalu saya bawa itu doa. Oh, karena sudah sakitnya luar biasa. Sakit sekali Kak. Saya sampai bilang ya Allah, sempat saya bilang minta biar dihapus aja rasa sayang saya, cinta saya ke suami. Saya lebih baik hidup sama dia tapi tanpa perasaan. Saya sempat berdoa seperti itu. Tapi masih mau hidup sama dia walaupun tanpa perasaan. Karena kan saya bilang, saya masih kasih kamu kesempatan kalau memang kamu mau memperbaiki. Saya bilang begini pas hari Rabu itu kan, ya udah kita udah nggak cocok, kita pisah aja. Kamu keluar dari rumah ini, aku bilang bawa apapun yang bisa kamu bawa, pergi. Nah, makanya di hari Rabu malam kan dia sempat izin sekali lagi pulang ke rumah. Tapi karena saya udah datangin perempuan, ternyata dia tidur di masjid. Nah, dia agak lambat datang ke rumah mertua kan? Agak lambat datang ke rumah mertua. Dia udah stres juga ya? Itu Kak, dia selalu bohong sama saya kalau me time, sendiri jalan itu dia selalu ngomong tidur di masjid, sholat di masjid. Itu sepatu kerjanya hilang Kak, diambil orang di masjid. Dia selalu bilangnya begitu? Iya, dia selalu kan kalau kayak bohong sama saya, selalu bawa-bawa kayak aku baring-baring nih di masjid, aku charger di masjid, aku tidur sebentar di masjid, padahal sama perempuan itu. Selalu bawa itu, jadi kan memang masjidnya nyaman sih, aku juga suka sholat situ. Jadi pada hari Rabu pagi, pada hari Kamis pagi kita mau mediasi, itu sepatunya sempat hilang Kak, diambil orang. Baru saya bilang di sosmed ya, saya bilang kan bahkan masjid pun nggak mau loh. Kamu ada di dalamnya. Karena tempat suci kamu bawa-bawa ibaratnya. Cuma kamu pada saat ngomong yang saya nonton di rumahnya dia itu ada orang tuanya itu, orang tuanya nggak marah sama kamu atau? Ya karena saya kasih lihat fakta Kak. Mau marah apa dia, mau bela yang salah. Semuanya diam? Saya kasih lihat fakta. Sampailah akhirnya di hari Kamis kita mediasi. Saat mediasi kita pembukaan lah ya. Siapa yang mau jelasin duluan? Siapa yang mediasi? Ada orang yang dituakan lah. Terus? Saya bilang begini, saya mau penjelasan dari Putri dulu. Oke. Tapi dia setiap bicara ngelihat mata suami saya menunduk. Aku bilang gini, jangan kamu lihat matanya Renaldi. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu, Put. Aku gituin. Oke. Dia kan kalau orang takut dia selalu lihat mata orang. Aku boleh ngomong nggak? Gitu nah. Kayak minta persetujuan. Dia nunduk begini, lihat lagi, dia nunduk lagi lihat. Habis itu enggak, kita nggak deket. Baru saya giniin aja. Kamu deket dari 6 bulan kan? Aku gituin. Kamu deket dari 6 bulan kah? Pancing-pancing Kak. Enggak, kita deket dari 4 bulan. Iyain aja karena memang. Iya sama aja deket. Iya. Oh dari 4 bulan kamu berhubungan dari ada acara media yang bareng itu. Dia ngerjain project berdua lah. Iya. Oh dari situ kamu berdua, iya. Ngaku dia dari 4 bulan. Habis itu ya masih kondusif lah ya, kita omongin apa aja. Masih nggak ada ngomong yang lain-lain. Cuma kayak panas-panas klarifikasi sana sini aja kita. Nggak ada suamimu ditanya sama yang mediator itu, kenapa kamu begitu sama istrimu gitu? Nggak ada Kak, itu sudah salahnya, harusnya dia harus tanya. Iya kan mungkin ada suatu unek-unek yang mungkin tidak tersampaikan gitu kan. Karena kan pasti biasanya ada gap jadinya dalam komunikasi. Dan kamu juga kan welcome. Iya benar. Cuma kan si suami ini sepertinya sudah tersesat sekali gitu kan sepertinya. Kak. Sampai dia kan kadang rela pulang lambat padahal pakai baju kerja jalan sama perempuan itu. Iya. Jalannya pun di dekat rumah saya loh. Kenapa gitu kan? Sampai sebuta itu kenapa? Padahal kan saya ibaratnya sebagai istri di rumah dia mau apa
pengen apa, yang ada pun kami usahakan ada. Iya, pasti ada kekurangan. Cuma kan benar. maksudnya kalau dengar dari ceritamu, ya 70-80% kamu di sini kan unggul. Iya benar. Kamu sudah mengalah, sudah bertahan, sudah mencintai dengan apa adanya. Tapi kayaknya anu sih Kak, susah sih Kak kita bicara sama orang yang lagi jatuh cinta itu. Memang susah sih. Saya bilang waktu itu, kamu jangan dekatin suami saya lagi. Kalau kamu ketahuan dekatin, saya datangin rumahmu. Dia jawab gini, oh boleh datangin aja, tapi kalau bisa jangan sekarang, tunggu orang rame. Oh, Saya ada emosi di situ Kak. Jadi kayak seolah-olah karena nggak pernah ada, mungkin dia gangguin, tapi ngomong aja paling nakut-nakutin gitu Kak, pikirnya. Ya, Sampai dia akhirnya, nantangin ya, sih jatuhnya. sampai akhirnya saya murka. Ini pun saya viralkan Kak, karena pas saat mediasi, pas sudah selesai itu, saya bilang begini, apapun yang kita posting di sosial media, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita up di sosmed, kalian jangan bicara, kalian jangan marah. Keluarganya bilang, oke, deal. Ini konsekuensi buat kalian. Ku bilang, bahkan kamu ya Aldi, ku bilang, kamu tuh harus membayar ini sakit hatiku. Ini pun kurang sebenarnya. Gak ada obatnya menurutku Kak. Ya, bahkan sampai sekarang kan ibaratnya kita berpikir ada anak, trauma sih Kak ya. Sampai anak, saya bilang sama suami saya, kamu ndak mikir Kak, aku bilang, anakmu sampai sebesar itu siapa yang rawat? Anakmu sampai sebesar itu siapa yang iya. Pengorbanannya seperti apa? Siapa yang rawat kayak gitu? Nggak minta 100. 50 makanya. aja udah luar biasa. Dia pulang Kak, kan bajunya selalu saya yang cucikan. Dia pulang. Bahkan di hari terakhir saya yang di hari Rabu itu, saya cium-cium dulu bajunya karena dia bilang kan dia dikasih baju sama temennya. Tapi itu bohong, itu kayaknya dibelikan Kak, itu baju baru. Saya cium tuh baju baru. Dia minta bajunya dibalikin segala macam dari rumah kan. Nggak ada yang saya balikin. Karena saya bilang sama dia, kamu habis berzina dengan orang lain, kamu pulang, saya yang cucikan semuanya. Sakit betul. Oh iya. Kamu jalanin semua ini, kemudian ini viral, kamu kepengennya begitu, tujuan kamu kepada ya Aldi lah pasti, Aldi dan Putri. Harapan kamu apa? Mereka sadar kah apa Iya, gitu? dengan konsekuensi ini harapan saya mereka malu. Malu yang kemudian membuat mereka sadar. Saya nggak berharap mereka sadar Kak. Udah Itu pasrah. terserah mereka aja lagi. Cuma ya udahlah, konsekuensi sanksi sosial kalian memang harus dapatkan. Karena gimana ya, kayak saya sudah peringatkan berkali-kali terus-terusan. Terus kata-katamu yang tajam dan seram ya, maaf ya, saya dengarnya kalau saya membayangkan saya ngomongin begitu kan, itu kan bukan kamu jahat ya, bukan ya, saya nggak bilang kamu jahat, cuman di situ kan itu kalau terjadi kan seram sekali gitu. Kamu nggak ada mau tarik? Enggak Kak. Sampai kapan Bu? Sampai kapan dong? Saya kan bilang juga di situ, bahkan sampai saya mati ini gak bakal sembuh. Betul sih. Gak bakal sembuh. Kamu pantas dapatin itu. Bahkan sampai sekarang pun kan, saya masih punya Allah, saya selalu aduin ke Allah. Karena sakit sekali Kak. Gak dianggap di rumah. Padahal kita sudah mencoba jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik di rumah. Tapi gak pernah dianggap lah, sakit. Kalau suatu hari ya kita tidak tahu, kamu juga sudah agak lebih melewati ini dengan baik. Kan ini kan masih baru. Aldi kemudian sadar, mungkin berapa bulan atau berapa tahun kemudian. Adakah pintu maaf? Enggak Kak. Tidak. Kamu akan move on berarti habis ini. Insya Allah. Melangkah hidup baru. Iya pasti. Insya Allah kita doakan yang terbaik. Ada yang pengen kamu sampaikan buat Putri dan Aldi sebagai penutup atau cukup? Ya, buat kalian berdua yang udah ngerenggut kebahagiaan aku sebagai seorang ibu, istri. Buat kalian berdua yang gak pernah berpikir lebih dahulu sebelum melakukan apapun itu.
Mungkin kalian sekarang gak kenapa-napa. Tapi tak bertuai, karma pasti gak pernah akan salah jalan. Apa yang kalian lakukan kepada saya, mungkin kalian akan lebih ngerasain sakitnya lagi dibanding yang saya rasain sekarang. Udah kan? Siap. Terima kasih ya udah datang sharing. Apa namanya? Karena saya ngeblank ya, jadi kayak ya terputus-putuskan saya cerita. Sama tadi kan saya belum sampaikan yang ketahuan di hotel itu. Saya baru kepikir. Iya itu sebenarnya Kak, saya minta HP-nya si perempuan. Saya minta HP-nya si perempuan, saya cek galeri nggak ada apa-apa Kak. Tapi saya buka recent dialernya, pakai face wajahnya si perempuan. Dia ambil HP-nya, dia face, terus dia ngelihat kakaknya. Sambil mau ngasih saya tapi ragu, saya tarik HP-nya. Dia tarik HP itu sama kakaknya, saya dapat, tapi dari situ saya lihat semua bukti perselingkuhan mereka di hari Senin itu waktu pas sama Rinda. Di dalam itu apa? Foto, video? Video apa itu? Ya video yang di-share di sosmed itu, sama ada beberapa yang agak-agak gitu sih. Cuma saya yang tidak di-share. Iya, mesra. Saya mesra, tapi saya nggak share. Sama ada beberapa ya vulgar. Tapi saya nggak share. Itu karena saya masih mikir, karena ini bakal jadi sanksi sosial, semua orang bakal lihat. Saya masih mikir kalau sampai yang ke aurat-auratnya, saya masih punya hati, saya nggak kasih lihat Kak. Padahal saya punya. Jangan. Iya, saya nggak sampai hati ke situ. Ini udah cukup lah buat dia. Siap, makasih banyak. Dia jauh-jauh dari Balikpapan dan hari ini langsung balik ke Balikpapan. Iya Kak. Makasih ya. Iya Kak. Thank you.